Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Julfikar. Kali ini kita akan meneruskan tutorial dari yang video pertama saya. Bagi teman-teman yang memang belum menonton video pertama saya, silahkan tonton dulu videonya. Oke, kita akan melanjutkan dari video pertama kita, yaitu dengan membuat sebuah database dan membuat sebuah koneksi ke database, lalu membuat proses input datanya. Oke, sekarang kita akan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu. Di sini kita ada data nama lengkap, telepon, alamat, sama jenis kelamin. Berarti kita akan membuat di database-nya hal yang sama. Kita akan buka localhost. Kemudian phpMyAdmin. Lalu kita akan membuat database baru. Kasih nama database-nya db underscore pendaftaran. Create. Buka db pendaftaran. Buat tabel baru. Nama tabelnya tb pendaftaran. TB mahasiswa deh. Kalau enggak TB pendaftaran deh. Pendaftaran. Kita akan kasih berapa kolom, ada nama lengkap, jenis kelamin, telepon, alamat. Oke, sama satu lagi kita akan kasih ID user, berarti 5. Kita akan kasih ID user sebagai primary key-nya. ID user, ID pendaftaran. ID pendaftaran. Kemudian nama lengkap. Kemudian telepon. Lalu alamat. Terakhir jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Kita akan setting ID pendaftaran tipenya integer aja gak apa-apa. Kemudian kita akan setting AI nya, kita checklist, indeksnya kita atur primary key. Lalu nama lengkap kita kasih varchar, kasih saja panjang datanya, panjang hurufnya maksimal itu 25. Telepon kasih varchar paling panjang 13. Alamat kasih teks saja. Jenis kelamin kasih enum. Nah, enum kita akan kasih pilihan. Pertama pria, kedua wanita. Go. Kemudian kita akan coba save. Di sini tabel sudah kita buat dan di sini masih kosong ya. Oke, kita akan lakukan membuat file koneksi. Nah, di sini kita sudah punya dua file. Sekarang kita akan buat satu file baru dengan menggunakan Sublime. Kita save. Kita simpan di sini saja dengan nama file koneksi, dengan nama koneksi.php. Kita akan membuat koneksinya dengan menggunakan PHP. Kita akan langsung membuat variabel con file koneksi menggunakan MySQL. Oke, save. MySQL connect, n-nya double, localhost, hostnya, username-nya root, passwordnya kosong, database-nya db pendaftaran. Kita akan tanya nih, nyambung apa enggak. Jika variabel koneksi bernilai true, berhasil terhubung ke database. Else, gagal terhubung ke database. Kita akan buka browser, kita akan refresh
Kita panggil dulu deh, kita panggil dulu file koneksinya. Koneksi.php. Tuh, berhasil terhubung ke database. Oke, berarti script koneksi kita berhasil. Kita akan ganti saja ini, kita akan hapus agar dia tidak selalu muncul. Kita akan hapus. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia akan muncul ketika dia gagal doang. Kalau dia gagal, dia akan muncul gagal terhubung ke database. Kita coba refresh. Tuh, hilang kan? Berarti berhasil. Kita akan kembali ke form daftar. Terus kita akan buat file proses input data di sini. Sebelumnya di form kita akan kasih action dulu. Action itu ketika kita tekan tombol akan kemana dia larinya. Oke. Kemudian kita kasih metode. Metode ini metode pengiriman menggunakan apa? Menggunakan post apa menggunakan get. Biasa kalau pendaftaran, kalau saya menggunakan post ya, kirim data menggunakan post. Oke, berhubung kita akan membuat proses input datanya di sini sendiri, di halaman ini sendiri, kita kosongkan saja ininya. Oke, gak apa-apa. Kita akan buat di bawahnya form proses input data. Kita ketik if iset $post kirim. Jadi ketika tombol name kirim ditekan, nah kirim ini dari sini nih ya, name kirim. Jadi ketika tombol tekan, apa yang terjadi, apa yang akan diproses. Nah, kita akan lakukan proses ini, proses insert menggunakan MySQL query variable count ya. Terus insert into maksudnya ke dalam tabel apa tadi kita buat, TB pendaftaran, values sebelumnya variable connect ini kita ambil dari file koneksi ini. Jadi untuk itu kita akan include dulu agar variable connect bisa jalan. Bukan jalan sih, maksudnya bisa tereksekusi lah. Include koneksi.php. Jadi biar variable variable count ini bisa terdefinisi. Terus nih values kita akan kasih seperti ini, name. Jadi untuk kolom pertama kita akan isi dengan nama. Nama ini diambil dari name ini ya. Nih. Oke. Oh iya, di sini kan di database ada ID pendaftaran. Nah, untuk mengisi ID pendaftaran kita kosongin saja. Kita kasih 0. Jadi ini urut ya, sesuai dengan kolom. Jadi kolom pertama kita akan kasih 0, kolom kedua nama, terus kolom ketiganya apa tadi? Taruh bawah aja. Nama, terus telepon, alamat, jenis kelamin. Telepon, alamat, jenis kelamin. Telepon, alamat, jenis kelamin. Oke, jadi ini kita ambil dari name ini ya, Nujeka, alamat, nih telepon. Oke. Terus kita akan save. Terus kita akan tanya lagi nih, jika insert bernilai true, tampilkan kata berhasil daftar. Jika else, atau jika salah maksudnya, jika false, gagal daftar.
Kita akan coba buka browser dan lihat apa terjadi. Oh ya, ini kurang nih. Kelebihan komaknya. Oke, cukup. Kita akan coba buka browser, refresh. Nah, oke. Sekarang kita akan coba input Zulfikar. Alamat Majalengka. Jenis kelamin pria. Daftar. Tuh, berhasil daftar kan? Kita coba lihat ke database dia masuk apa enggak datanya. Coba kita refresh. Tuh, ID pendaftaran 1, nama lengkap Zulfikar, teleponnya ini, alamat ini, jelas kelamin gak masuk nih, jelas kelamin nih, kenapa nih? Oh iya, kita lupa ngasih value di sini. Jadi isinya yang JK pertama itu pria, kalau nggak 1 deh. Karena kita di database sudah kasih tipe data enum, jadi enum berurutan. Urutan pertama kan tadi pria, kedua wanita. Jadi di sini kita cukup kasih angka 1, 2. Nanti dia akan sendiri memilih wanita sama laki-laki pria. Oke, kita akan coba lagi input. Refresh terlebih dahulu. Nur Fadilah, telepon 089666888000, alamat Tanjung Sari, jenis kelamin wanita, klik daftar, berhasil. Refresh. Tuh, wanita kan, Nur Fadilah, ID pendaftaran 2. Oke, kita akan input lagi coba. Fikri 089444666888. Lewi Munding, pria, daftar. Tuh, berhasil daftar. Buka database, kita refresh. Fikri, ID pendaftarannya 3, nomor teleponnya pria. Nah, seperti itu. Nah, untuk nama kan dia harusnya ya rata-rata kalau nama huruf depan gede ya. Oke, kita akan buat seperti itu. Kita akan ubah jadi huruf depannya besar secara otomatis. Kan kalau user biasanya suka ngetik sembarangan, kecil-kecil semua, gede-gede semua. Ya, use word ya, use word. Kita akan simpan di sini. Terus kita akan, nah ini terluar. Alamat kita juga kasih use word. Nah, string ini isinya adalah post ini. str ini stringnya. JK, oke, cukup. Kita akan coba buka lagi browser. Kita akan kasih nama Adi 08. Oke, yang udah ada aja deh. Alamatnya Depok. Kita lihat nih kan, Adi huruf kecil semua, alamat Depok kecil semua. Daftar. Kita coba lihat buka browser, refresh apa yang terjadi. Tuh, Adi. Hurufnya gede, huruf awalnya gede juga ya. Ini pria kecil karena emang settingnya kecil. Oke, pendaftaran saya rasa cukup sampai di sini ya. Oh iya, telepon kita klik angka. Coba kalau telepon kita kasih angka misalkan, bisa masuk apa enggak nih? Cek doang ya. Tuh, telepon orang ngetik angka bisa masuk. Ini harusnya gak boleh nih. Waduh, gimana caranya nih? Coba kita akan coba cegah. Jika dia bentuknya bukan angka, jangan biarkan dia masuk ke database. Oke, kita kasih if jika nomor telepon tanah seru is numerik ya. Jadi jika telepon ini bukan nomor,
kasih tahu nomor harus angka, seperti itu. Baru deh kalau emang nomor udah berhasil, udah bener angka, kita lanjutkan ke proses insert. Kita coba buka browser, kita kasih nama Iwan, nomornya kasih huruf juga. Iwan, jangan Iwan deh, Deden ya. Deden, alamatnya Helet, terus kelamin pria, daftar. Tuh, nomor harus angka, kan dia dicegah kan, jadi udah gak bisa huruf lagi nomor telepon. Dah kan, sekarang udah aman nih. Sekarang harus huruf, harus angka maksudnya. Oke, pria berhasil daftar. Kita coba buka browser. Nah tuh, Deden, nomor teleponnya ini pria. Dan mungkin saya rasa cukup sekian ya untuk proses pendaftaran kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang mau mencoba, silahkan mencoba di rumah masing-masing. Kalau ada apa-apa bisa tanya langsung atau bisa tulis di komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.